Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Alhamdulillah, luar biasa satu tempat dari panjangan ini Allah mencatat semua daya upaya yang kita keluarkan seperti amat. Monggo lanjut kalau minggu kita kemarin sampai mana? Artinya apa? Paham? Dan dua yang terakhir kemarin, apa efeknya Ustaz ketika saya mengimani bahwa Allah itu maha mengalah dan maha menundukkan segala sesuatu. Seluruh abdi itu fati wajilati amal maka berdaya menjadi hamba Allah yang tertutup dan juga merasa lemah di hadapan Allah. Berikutnya Asmaul Husna yang akan kita bahas pada malam hari ini masih berhubungan dengan kekuatan. Salah satunya adalah Al-Qawiyyu. Apa? Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu. Sekali lagi. Ada yang tahu artinya? Anda sering baca ini? Al-Qawiyyu, Al-Quwwah. La haula wala quwwata. Apa itu? Al-Qawiyyu. Ya, artinya maha kuat. Jadi bahasa Indonesia itu banyak yang mirip karena bersumber dari bahasa Arab, kekuatan, kuat. Al-Qawi itu maha kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kaji. Waroda ismuhu subhanahu al-qawiyyu fi qaulillahi azza wa jalla. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat ke-19. Apa itu Al-Qawi? Ya, sebelum kita mengkaji di kitab Walillahi Asmaul Husna, ya, kita kaji sumber dari kitab lain, sumber pendukungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qawiyyu. Allah itu maha kuat. Wabil ghayatil kamali, dan juga dengan kekuatan dan usaha juga yang lengkap. Shahibul quwwati tamah, artinya al-qawi itu di sini shahibul quwwah at-tamah, yang memiliki kekuatan lengkap. Manusia punya kekuatan enggak? Punya, tapi kekuatannya enggak sempurna. Taman kuat apa? Misalkan gitu. Kuat makan, Ustaz, kuat tidur. Ya, jadi kekuatan kita itu terbatas. Yang memiliki kekuatan lengkap itu hanya Allah. Wabil taqati al-kamil. Begitu juga artinya sama dengan al-matin. Besok akan kita bahas lagi al-matin. Al-matin itu artinya syadidul quwwah, yang memiliki kekuatan yang amat kuat. La yughlabu syai', dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Insya akana wa in lam yasa lam yakun. Ya, seperti yang pernah kita kaji. Bila Allah berkehendak dengan sesuatu maka akan terjadi. Wa in lam yasa, apabila Allah belum atau tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Saking kuatnya Allah bahwa apa yang dikehendakinya tidak ada yang bisa membendung, tidak ada yang bisa membelokkan, tidak ada yang bisa melemahkan, dan tidak ada yang bisa mengalahkan dan mempengaruhi. Saking kuatnya. Insya akana wa in lam yasha lam yakun.
Kalau manusia masih bisa kita hadang kekuatannya, masih bisa kita kalahkan kekuatannya, masih bisa kita pengaruhi, masih bisa kita belokkan. Tapi kekuatan Allah tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa dibelokkan. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti akan terjadi. Ustaz, saya mau mempengaruhi Allah. Gak bisa kita yang dipengaruhi. Ustaz, kalau berdoa itu gimana? Ya biiznillah. Itu izin Allah. Saya maunya ini Ustaz. Kemudian saya berdoa dan Allah kabulkan. Itu saya mempengaruhi Allah. Bukan kita yang dipengaruhi Allah. Makanya ada istilah Allah Maha Kuat. Saya pengaruhi aja dia. Gak bisa. Justru kita yang terpengaruh. Singkat. Samratul iman bi asma'illahi al-qawi. Menurut kitab lain, walillahi asma'ul husna. Ya, redaksi yang lain, cetakan yang lain. Samratul iman bi asma'illahi al-qawiyyu, ngapunten, al-qawiyyu. Terus apa buahnya ketika kita mengimani bahwa Allah al-qawiyyu? Ayyakuna abdan qawiyan. Ketika kita mengimani bahwa Allah Maha Kuat, maka kita akan menjadi hamba Allah yang kuat. Kok bisa Ustaz? Katanya Allah Maha Kuat. Kenapa kita ketika mengimani bahwa Allah Maha Kuat, kita bisa menjadi kuat? Li'annal abdal qawi, karena hamba Allah yang kuat. Apa teruskan? Karena hamba Allah yang kuat lebih dicintai ya, dan lebih baik daripada hamba Allah yang lemah. Hadisnya gimana? Belum ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah min ya mukmin doi. Seorang yang beriman, hamba Allah yang beriman, tapi dia kuat. Pasti kuat materinya ini, kuat fisiknya ini. Ya, itu lebih baik daripada hamba Allah yang lemah. Gambarannya gitu. Ya. Tapi di kitab ini menerangkan lain. Jadi hamba Allah itu yang kuat lebih baik daripada hamba Allah yang lemah. Maka kita harus menjadi hamba Allah yang kuat. Kuatin, apa kekuatan itu? Pertama adalah quwwatul iman. Apa? Quwwatul seorang hamba yang beriman harus mempunyai kekuatan iman. Imane kuat. Punya iman yang kuat. Pripun iman yang kuat ini? Ya, dicontohkan dalam kitab ceritanya Yasir bin Amir. Pernah dengar cerita sahabat Yasir? Ya, yang disiksa sama Abu Jahal ya. Yasir. Kamu kalau masih beriman aja, tak bunuh kamu. Tak sisat-sisat, tak kuliti. Begitu juga Bilal bin Robah ditindih sama batu. Tapi dia kuat. Yasir juga kuat. Sampai apa dia? Sahabat Yasir itu sampai apa? Sampai meninggal. Enggak sampai sehat. Sampai meninggal. Dia apa yang dipertahankan? La ilaha illallah. Kuat. Jadi kuat menahan siksaan orang kafir. Apa arti? Kuat menahan siksaan. Sehingga dia enggak murtad. Sampai akhir hidupnya, dia tetap mengucap la ilaha illallah. Ya wis tak siksa, tak tambahi lagi dosis siksaannya. Begitu juga istrinya Yasir itu namanya Sumayyah. Ya, nanti kapan-kapan Anda baca itu ceritanya Sumayyah dan Yasir. Ya, itu suami istri bahkan anaknya juga disiksa semua. Tapi tetap dia mengucap la ilaha illallah. Itu bukti kekuatan orang yang beriman. Pertama menjadi hamba Allah yang
kuat mempertahankan keimanan, gak cepet murtad, gak cepet dadi wong kafir. Bahkan saat katanya itu besok di akhir zaman memegang akidah as-shahihah itu seperti memegang bara. Ya, kamu harus kuat. Gimana Ustaz caranya kuat? Minta kekuatan kepada Allah. Allah berikan saya kekuatan. Semoga saya menjadi hamba Allah yang bisa menegakkan kalimat ulia la ilaha illallah. Kuat-kuat orek. Untuk moro sampean sedikit lapar gitu wis. Apa-apa Ustaz? Golek pangan angel. Katai gitu. Yang kedua, di sini ditulis salah satu, tapi banyak ini ciri-cirinya. Salah satu, ciri hamba Allah yang kuat itu gimana? Ototnya gede-gede, duitnya akeh, atau temannya banyak? Di kitab ini disebutkan, ciri hamba Allah yang kuat, salah satunya, dia punya prinsip gini, atau dia pernah berkata gini, ini akhafullah. Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Itu ciri ini hamba Allah yang kuat ini. Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Loh, itu tak bisa jadi kekuatan, bisa. Kuatirek bendino jamaah masjid. Kuatirek maca Quran. Ya kan? Kuatirek bendino ngaji. Boleh jadi kekuatan kita itu bersumber dari ini akhafu. Sholat nang omah isok sih gak jamaah. Takut saya. Karena saya pernah baca itu kalau orang gak sholat jamaah nanti rumahnya takut saya. Boleh nggak Ustaz beribadah dengan rasa takut? Ini akhafu in asyaitu rabbi adzabal yaum adil. Khawatir ya, karena boleh jadi kekuatan kita itu bersumber dari ketakutan kita kepada Allah. Ibadah kok gara-gara wedi nang Allah itu ya apa? Enggak apa-apa. Bahkan kita harus takut kepada neraka. Ya, cari ridhonya Allah toh. Iya, pastilah cari ridhonya Allah. Tapi boleh jadi kekuatan kita karena kita takut kepada Allah. Itu salah satu ciri hamba Allah yang kuat, bukan ototnya tok yang gede, ya, atau logistiknya yang banyak, tetapi mampu mengatakan ini akhafu. Apa artinya? Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Gak mau Quran agak apa-apa sih. Gak mondok ya gak apa-apa sih. Kok kuatnya mondok sama ini. Kuat ya sama gak main HP ya. La haula wala quwata illa billah. Orang di luar itu lihat sampai lu kuat. Anak saya yang kecil itu nggak kuat dia kalau nggak megang HP. Anda kapan megang HP? Kuat Anda? Kuat ya. Berminggu-minggu nggak pegang HP. Di luar itu nggak kuat Pak. Anak besar sampean itu tinggal HP sehari nggak kuat. Siapa yang memberikan kekuatan? Allah. Antum Abdul Al-Qawi. Hamba Allah yang maha kuat. Nahnu dhaifun. Kita lemah. Kita hanya diberikan kekuatan oleh Allah. Minta. Makanya minta kepada Allah kekuatan. Para jamaah ingkang dirahmati Allah. Abu Jahal pernah disiksa. Abu Jahal pernah disiksa. Abu Jahal pernah menyiksa Sumayyah. Pernah menyiksa juga ya Yasir bin Amir. Disiksa itu sama Abu Jahal. Ustaz, hari ini tadi mengatakan bahwa buah mengimani bahwa asma Allah Al-Qawi, beriman kepada asma Allah Al-Qawi bisa menimbulkan kekuatan dalam keimanan kita. Hari ini Ustaz, saya kira nggak ada yang menyiksa kita. Nggak ada yang menyiksa kita. Ada nggak sampean dicekel uang? Ayo, ojo ngaji. Ada nggak? Nggak ada. Ya kan? Kemudian sampean dicekel uang, disiksa, ditik-tik. Oh, tadi wong kafir, tadi wong kafir. Ada nggak? Nggak ada. Ini ada yang unik dari tulisan di kitab ini. Kekuatan kita hari ini yang harus dimiliki orang-orang yang beriman adalah
mempertahankan keridhaan terhadap akidah as-shahihah, keimanan, dan selalu tidak ridho terhadap kekafiran dan apa itu? Bingung aku. Mempertahankan la ilaha illallah hari ini bukan seperti Yasir. Kecuali di daerah-daerah konflik mungkin. Saat ada di Syria, mungkin di Palestina Ustaz ada. Tapi di sini enggak ada. Mu'alif mengatakan, pertahankan keimanan sampean terhadap kekafiran. Kekafirannya gimana? Ridho terhadap kekafiran. Ridho terhadap kekafiran. Apa itu ridho terhadap kekafiran? Hari ini banyak ya paham-paham liberal, mustalare, wong Islam karo wong Hindu iku padha ae, padha apike, iku lho kebinekaan. Terus sampean mengiyakan, iya agama itu semua sama-sama baiknya. Kalau hamba Allah yang kuat, tidak. Agama Islam tetap yang paling baik. Oh, radikal kon. Ya enggak apa-apa, radikal. Salafi kon. Ya enggak apa-apa. Wahabi. Ya enggak apa-apa. Karena kita takut dibenci orang sehingga kita mengatakan ya semua agama sama baik. Kekuatan kita hari ini adalah mempertahankan ketidakridhoan kita terhadap orang-orang yang menyamakan ya Islam dengan kekafiran. Islam dengan itu butuh kekuatan. Nah, di luar itu kamu nggak akan disiksa seperti Yasir hari ini. Oh, pecut, ayo kafir. Cuma kamu dipaksa untuk mentoleransi, meridhoi. Di sini bukan mentoleransi bahasanya, meridhoi kekafiran sehingga Anda lihat kekafiran itu ridho. Rusak berarti nek delok wong kafir ini harus diserang, harus dirusak, harus dihancurkan. Tidak. Cukup tanamkan ketidakridhoan Anda terhadap kekafiran, tapi jangan disakiti orang-orang kafir. Kok usah diobong ini, diamuk enggak usah diamuk. Cukup tanamkan kekuatan dalam diri kita bahwa menganggap agama Islam itu tidak ada yang lebih baik daripada agama Islam. Ya'lu wa la yu'la alaihi. Dan juga hukum-hukumnya. Itu yang perlu kita tanamkan ke dalam diri kita, minta kekuatan kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang tetap tidak meridhoi kekafiran. Hari ini banyak orang yang ridho terhadap kekafiran. Memandang semua agama itu sama. Tuhan lo sama, podo. Sama-sama baiknya. Kafir agamamu, tapi Islam tetap agama yang paling baik. Atas nama apa aja? Ya, sekian aja. Besok kita sambung lagi. Apa tadi cirinya hamba Allah yang kuat? Mengatakan ini akhafu, saya takut kepada Allah. Kan ngincipi tadi mau wedi haram, mau wedi dosa. Allah sikat timbangannya gak duit, mau wedi dosa. Selalu takut kepada Allah itu ciri hamba Allah yang kuat. Gak sholat ya? Sholat ya? Dia karo pangeran misalnya itu gak apa-apa. Kekuatan berasal dari ketakutan dulu gak apa-apa. Ngaji. Orang-orang luar itu lihat sampean itu aneh Pak. Kuat sama niku. Kuwatir maca Quran bolak-balik. Bener nggak mau sampean ora. Karena kekuatan bersumber dari Allah. Kok kuwatir arek-arek iki gak main HP, maca Quranan. Kekuatan dari Allah. Maka minta kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Selalu minta kekuatan kepada Allah. Besok kita akan mengkaji di kitab ini, tadi mukadimah saja. Kita akan mengkaji kitab Walillahi Asmaul Husna. Al-Qawiyyu alladzi la yablughu ghalabahu wa la yuradu qada'ahu, yang tidak ada bisa mengalahkan. Perkataan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Astagfirullah. Mana cafikuli umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.